Selamat pagi. Saat ini kita akan lanjutkan untuk diskusi. Masih ada satu kelompok yang belum tampil dan seperti biasa saya selalu ingatkan dalam kegiatan diskusi setelah kelompok presentasi harus ada tanggapan berdasarkan materi yang Anda sudah dengar. Jadi tolong diperhatikan, hargai teman Anda, kelompok yang lain untuk membawakan materi. Jadi kalau ada yang bicara hargai ya. Oke, saat ini saya serahkan saja kepada kelompok dari Whitley. Dipersilakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas apa saja yang menjadi tujuan dari kebijakan fiskal. Kita masuk dalam pengertian kebijakan fiskal yang akan dibahas oleh Heaven. Sebelum mengenal tujuan dari kebijakan fiskal, kita harus mengenal terlebih dahulu apa pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Suatu negara tentunya menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus. Ini bisa terjadi jika kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, yang tentunya ditandai dengan rendahnya jumlah pengangguran, kemudian harga stabil dan investasi bertumbuh. Kebijakan fiskal adalah alat untuk mencapai hal tersebut. Jika banyak pengangguran, pemerintah tentunya dapat meningkatkan belanja negara. Misalnya dengan membuka proyek pekerjaan umum sehingga banyak tenaga kerja yang bisa terserap. Ketika tenaga kerja tersebut sudah mendapatkan penghasilan, maka tentunya konsumsi dan produksi meningkat sehingga perekonomian dapat melaju lebih cepat. Itulah penjelasan singkat dari saya. Dan terima kasih mengenai pengerian dari kebijakan fiskal. Saya kembali kepada Whitley. Baik, jadi dari pembahasan yang kita sudah dengarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, kebijakan fiskal ini merupakan alat untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian suatu negara. Lalu, secara spesifik, apa sebenarnya tujuan dari kebijakan fiskal itu? Akan dibahas oleh teman kita, Henry Korori, Joranski Kolibu, Lafli Mokorimban, Irfan, dan Jonathan. Terima kasih. Nah, jika kalian mencari berbagai sumber mengenai tujuan kebijakan fiskal, maka kalian akan menemukan berbagai versi dan variasi penjelasan mengenai tujuan kebijakan fiskal. Dari situ bisa didapati tujuan umum dan tujuan khusus kebijakan fiskal. Tujuan umum dari kebijakan fiskal adalah menentukan arah tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan ekonomi nasional. Simpelnya, tujuan kebijakan fiskal ini secara umum adalah supaya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara terus membaik dari waktu ke waktu. Dari berbagai versi yang bisa kita temukan, ada 3 tujuan khusus yang dapat kita temukan di hampir setiap versi. Yang pertama adalah meningkatkan produk domestik bruto. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui, PDB merupakan ukuran dalam menghitung seberapa jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Diharapkan dengan adanya kebijakan fiskal yang tepat, jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara akan bertambah sehingga meningkatkan PDB. Pada akhirnya, jika ada peningkatan PDB dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan akan semakin meningkat. Yang kedua, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Tidak dipungkiri bahwa pengangguran merupakan permasalahan perekonomian. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan pengangguran bisa berkurang karena semakin banyak lapangan kerja yang tersedia. Salah satu contoh solusinya adalah seperti yang sudah dibahas oleh Fadli Tahunut sebelumnya, yaitu adanya pembukaan proyek pekerjaan umum sebagai lapangan kerja agar pendapatan masyarakat meningkat.
Jadi dari pembahasan kita tadi, kita bisa mengetahui adanya tujuan umum dan tujuan khusus dari kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal bertujuan untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, prioritas, pembangunan, serta pertumbuhan perekonomian nasional. Sedangkan secara khusus terdapat setidaknya 3 tujuan, yaitu meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi pengangguran, serta stabilitas harga barang dan jasa. Pembahasan sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Semoga teman-teman sudah bisa benar-benar menyimak materi yang sudah kami sampaikan tadi. Tentunya saat ini kami sangat terbuka untuk semua tanggapan, tambahan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman sudah persiapkan mungkin untuk setelah mendengar pembahasan yang sudah kami bawakan tadi. Jika ada, kami persilakan. Pertanyaan dari kelompok kami, kelompok 3, sebenarnya pengeluaran atau penerimaan yang dikelola oleh pemerintah itu contohnya seperti apa? Terima kasih. Oke, disimpan dulu. Jika ada lagi, mungkin dari kelompok 3, mungkin dari kelompok, tadi sudah dari kelompok 3 ya. Jika ada yang dari kelompok 2, teman-teman kita mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan, dipersilakan. Mungkin dari Irfan atau Enrico atau dari Heaven, jika ada jawaban untuk pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 3 tadi. Ya, tadi kan dijelaskan kebijakan fiskal itu berkaitan dengan pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran negara. Contohnya itu seperti apa? Kelompok tadi bertanya. Jadi kalau seperti di rumah tangga, dalam rumah tangga itu dikelola juga yang namanya penerimaan dan pengeluaran rumah tangga. Contoh, penerimaan rumah tangga, ada gaji. Pengeluarannya apa? Kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan konsumsi keluarga, kebutuhan pulsa, kebutuhan doi bensin, dan lain sebagainya. Itu masuk kategori rumah tangga. Nah, yang mereka maksudkan adalah negara. Contoh yang dikelola oleh negara berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran itu seperti apa? Dipersilakan. Jadi seperti contoh yang sudah disebutkan oleh teman kita Heavenly Tamuno dan Irfan Langit sebelumnya. Andai kata banyak pengangguran, maka melalui kebijakan fiskal ini mengencourage pemerintah untuk membuka proyek pekerjaan umum. Itulah bentuk pengeluaran mereka. Jadi dari situ mereka akan mendapatkan kembali sebenarnya pemasukan. Itu sebenarnya salah satu tujuan dari kebijakan fiskal. Jadi ketika banyak pengangguran, pengeluaran yang dilakukan oleh negara, mereka membuka proyek pekerjaan umum, pengangguran jadi berkurang karena banyak tenaga kerja yang sekarang sudah memiliki penghasilan. Kemudian dari situ karena pendapatan masyarakat meningkat, maka otomatis pembayaran untuk contoh yang paling singkat adalah pembayaran pajak akan semakin meningkat. Dari situ mendapatkan kembali pemasukan untuk negara itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari kami. Bagaimana kelompok penanya? Terima kasih. Jawabannya jelas, Sir. Oke, saya mau kasih tambahannya. Jadi, contoh dari penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola pemerintah itu terlihat di APBN, ya, anggaran pendapatan belanja negara. Di APBN itu sudah mencakup semua penerimaan negara, semua pengeluaran negara dalam 1 tahun. Di dalamnya tadi sudah disinggung ada penerimaan pajak, ada pengeluaran ini dan itu. Nah, saya mau kasih tambahan di sini. Penerimaan negara. Ada penerimaan negara pajak, dan penerimaan negara bukan pajak. Jadi penerimaan negara itu hanya 2. Penerimaan negara pajak dari sektor pajak yang merupakan penerimaan terbesar, dan penerimaan negara bukan pajak. Ya, bukan pajak. Bukan pajak itu sudah banyak sekali. Penerimaan negara tahun 2019 itu uangnya untuk membiayai akan pengeluaran tahun 2020. Ya. Makanya diatur. Pemerintah atur. Pengeluarannya seperti apa? Ada pengeluaran rutin,
ada pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran rutin itu seperti gaji pegawai, TNI Polri. Kemudian tidak rutin ada belanja modal, investasi, infrastruktur, tergambar di APBN. Contoh, pengeluaran terbesar di APBN itu adalah dari sektor pendidikan. Sekitar 20%. Jadi kalau pengeluaran Indonesia di tahun 2020 ini ada kurang lebih 2.100 atau 200 triliun, ya, mengalami peningkatan. 20% dari situ pendidikan. Jadi berapa triliun itu? Hampir 500 triliun untuk pendidikan. Kemudian anggaran untuk pertahanan keamanan misalnya 15 triliun. Anggaran untuk kesehatan misalnya 18 triliun. Infrastruktur 10 triliun. Dan lain-lain ya. Nah, bagaimana pemerintah mengambil kebijakan fiskal? Berkaitan dengan penghematan. Contoh, ya. Untuk Kementerian Pertahanan Keamanan yang waktu diputuskan di APBN itu direncanakan akan membeli 10 pesawat tempur F-16 dari Rusia misalnya. Nah, kemudian pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, artinya mengurangi pengeluaran tapi meningkatkan penerimaan. Nah, akhirnya dirubah kembali, dibahas kembali dalam APBN perubahan, diputuskan hanya 5 unit pesawat F-16 yang dibeli karena untuk mengurangi pengeluaran. Atau kegiatan Kementerian ke luar negeri biasanya 10 kali 1 tahun, misalnya dibatasi jadi 5. Jadi dikurangi. Ya. Misalnya rencana untuk pembuatan bandara, perluasan bandara Samratulangi menjadi 7.000 km misalnya. Oh, dibatasi nanti tahun depannya, karena untuk menghemat. Bandara sekarang masih bisa digunakan. Jadi intinya pengeluaran itu ditekan, tapi penerimaan itu ditingkatkan. Nah, jadi contoh untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara itu, ya itu APBN. APBN yang pemerintah kelola. Ya, yang di dalamnya tadi ada Witi sudah sampaikan beberapa contoh. Kalau Anda mau lihat APBN, semua itu pengeluaran pemerintah, penerimaan ada di situ. Oke, itu tambahan dari Sir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin masih ada yang kurang-kurang. Teman-teman kami juga masih ada yang belum bisa bergabung. Semoga di kesempatan berikutnya kami bisa tampil lebih baik lagi. Semoga teman-teman juga bisa mengerti pembahasan yang sudah kami bawakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok yang sudah membawakan materi mereka dan yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan materi ini bisa lebih dipahami dan nanti Anda pelajari lebih lanjut. Dan bagi murid-murid yang belum berpartisipasi, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikut lebih aktif lagi ya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok yang sudah membawakan, kelompok dari Witli ya. Oke, terima kasih.